Aing hayang urang Jawa Barat jadi raja di lemurna sorangan, tejati kasilih ku junti, leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna. Aing hayang urang Jawa Barat lain tukang minjeman bang emok, aing urang Jawa Barat lain tukang minjeman pinjol. Aing hayang urang Jawa Barat jelema jara di sakola tanginas dedehan welasan asihan. Ieu aing mah hayang jadi maung kabeh urang Jawa Barat teh sia teh lain jadi bebek. Ti ayeuna sok sia lamun nyaah ka anak kade, mun nyaah ka anak ti ayeuna budak sia ngepel, mun nyaah ka anak eta budak sia masak ku sorangan jelema model ieu ece geus nyarangu deui sia make magicom nyang ge eueuh kahayang pisan. Bela perlu di lemur-lemur hirupkeun deui hawu meh budak urang ngalasuluh, meh budak urang kasawa ka kebon aya tanaga, udah urang eueuh gawe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat adalah seorang pemimpin calon masa depan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semua pemimpin ketika dipercaya atau dipilih oleh masyarakatnya pastinya punya target tersendiri untuk membuat rakyatnya sejahtera, untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik. Hari ini kita melihat ada begitu banyak gebrakan-gebrakan yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik, menjadi provinsi yang istimewa, dan semua itu selalu dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan aksi-aksi nyatanya. Banyak sekali apresiasi yang begitu luar biasa datang dari masyarakat Jawa Barat. Tetapi lucunya hari ini, ketika kita melihat bahwa segala kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, lebih banyak masyarakat non-Jawa Barat, khususnya yang datang dari para elit, dari para tokoh, dari para penguasa yang menentang ataupun yang menolak ataupun yang memprotes tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu. Padahal kalau seorang pemimpin yang logika akal sehatnya masih jalan, yang masih bisa mampu untuk berpikir waras, hal-hal yang baik, kebijakan-kebijakan yang baik, program-program yang baik pastinya akan ditiru oleh pemimpin tersebut. Tetapi kalau pemimpin yang tidak mau maju pastinya akan nyinyir. Itulah yang terjadi hari ini. Mulai dari Komnas HAM, Wakil Rakyat, Komisi Perlindungan Anak, bahkan ada beberapa gubernur yang menolak, yang memprotes, yang menentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Terkadang kita sebagai rakyat jadinya lucu. Kenapa ada pemimpin yang pola pikirnya seperti itu? Tetapi sesungguhnya bahwa pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat, yang tidak berpihak atas kebijakan ataupun program-program yang baik seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah contoh-contoh pemimpin yang lebih mementingkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan rakyatnya. Terus terang, dalam cuplikan video singkat tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana Kang Deddy Mulyadi di depan ibu-ibu. Beliau mengatakan bahwa kalau kalian sayang anak, maka didiklah anak itu menjadi baik. Asuhlah anak itu supaya tumbuh punya mental, punya karakter yang baik. Ajarkanlah dia cara memasak itu seperti apa. Ajarkanlah dia cara untuk menjadi orang pintar itu seperti apa. Dan ada begitu banyak hal yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video pendek tadi. Pemirsa, berikut ini saya akan persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar dari netizen yang menanggapi penolakan atau aksi protes yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ataupun dari Wakil Rakyat ataupun dari
orang-orang yang tidak terima dengan gebrakan-gebrakan baru yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Yang menyebut KDM melanggar HAM karena mengirimkan anak-anak ke barak TNI. Gini. Sampean paham ora? Itu anak-anak yang dikirim adalah anak-anak yang tawuran sampai ngebacok kawannya pakai golok, mabok, game online, narkoba sampai ngebangkang dengan orang tuanya. Dan mereka semua masih anak-anak di bawah umur dan secara hukum masih tanggung jawab orang tua. Orang tuanya menyerahkan dengan sukacita. Paham ora sampean son? Nggak tepat itu di barak TNI nanti dengan kekerasan lah. Bocah wes kaya ngono. Akan kepiye meneh? Dinas sosial yakin dengan kelembutan. Selesai. Aduh. Kalau ada yang nyinyirin tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengirim siswa-siswa yang bandel dan nakal ke barak militer untuk dibina, untuk didisiplin, diubah mindset dan pola pikir, coba sekali-kali cari tahu tentang sekolah Krida Nusantara atau sekolah Taruna Nusantara. Itu adalah sekolah-sekolah semi militer, salah satu sekolah terbaik yang ada di bangsa ini. Sekolah yang menerapkan semi militer dengan tujuan menghasilkan generasi-generasi masa depan yang cerdas, berkualitas, dan yang pasti disiplin. Berikan waktu kepada Kang Deddy Mulyadi. Berikan ruang untuk memperbaiki Jawa Barat. Kebijakan dan aturan pemimpin Jawa Barat tidak membebankan pemerintah pusat. Mereka melakukan dengan cara mereka sendiri. Mereka melakukan dengan biaya sendiri. Bersyukurlah mereka telah sadar ingin menciptakan generasi-generasi Jabar, generasi-generasi yang berkualitas dan cerdas. Introspeksi diri aja. Kalian para penghina penghujat sudah berbuat apa? Kebijakan yang cermat, aturan yang baik, jangan sampai dipolitisi. Salam. Oi Bu, rek naon ya teh? Orang-orang tua mereka aja semuanya pada setuju, pada senang anak-anaknya dimasukin, dididik di barak sana biar lebih disiplin. Yang di DPR, lembaga HAM-HAM, semuanya pada teriak-teriak, sok-sok nangis lagi gitu ngelihat anak-anak yang dididik mau jadi lebih baik gitu. Pikiran, gue nggak ngerti, pikiran mereka tuh kebalik nggak sih? Ngelihat hal yang positif, dilihatnya jadi kayak negatif gitu loh. Padahal rakyat menyambut dengan gembira, rakyat Jawa Barat menyambutnya itu dengan gembira. Tapi mereka malah nangis. Ini kayaknya gini deh siklusnya. Kalau pejabat seneng, rakyatnya yang menderita. Rakyatnya yang seneng, pejabat-pejabatnya yang pada nangis. Nggak suka rakyatnya tuh seneng. Itu para orang tuanya tuh seneng Bu, udah gedek banget ngelihat anak-anaknya pada nakal. Kenapa kalian mau dilibatkan gitu? Kalian mau mendidik mereka? Dengan cara apa kalian mendidik mereka? Harus rapat-rapat dulu, harus ada dananya dulu, gitu ya? Harus rapat koordinasi dulu, direncanakan apa segala macam. Makanya tuh perusahaan-perusahaan luar negeri itu pada ngomong kayak gini, di Indonesia mah kebanyakan rapat, nggak ada guna. Kata orang Cina, meoyong. Rapat koordinasi, rapat perencanaan, bla 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 bla, nggak ada actionnya. Giliran action dulu, baru semuanya minta rapat. Harusnya dikoordinasikan dulu, harusnya gini. Apa lu mau dikoordinasikan Bu? Terutama ini yang lembaga HAM-HAM ini. Ada kasus viral kemarin masalah yang Taman Safari. Kemana lu? Kenapa nggak ikut nimbrung? Nggak ada duitnya ya? Nggak ada dananya? Udah coba koordinasiin aja sama Pak KDM gitu. Mau digimanain harusnya anak-anak yang nakal itu? Civic education yang kayak gimana yang kalian tawarin? Teori? Iya. Gimana kalau kita balikan aja? Jadi ibu komisi ini yang kita masukin ke barak, dididik, dilatih gitu. Sama yang komentar dari lembaga HAM-HAM katanya itu, gimana kalau kalian aja nanti dilatih di barak ini? Biar lebih disiplin kerjanya. Ini semuanya adalah demi kebaikan. Cara giliran. Ini baru namanya pemimpin. Wacana-wacana, gimmick. Awalnya juga gue kira ya elah paling ini cuma gimmick doang. Ternyata beneran dong. Anak-anak yang tawuran nih beneran dimasukin ke barak TNI. Anjir, inilah namanya kerja nyata. Nggak pakai babi bu langsung aksi. Tapi kok bisa-bisanya ada yang bilang gubernur konten. Gue yakin masih banyak banget di antara kalian yang berpikiran kalau bikin konten, bikin video itu pandangannya ke arah negatif. Bikin konten kayak orang nggak ada kerjaan, nggak ada gunanya. Kalau kalian masih berpikiran kayak gitu, fix. Lu tinggal di goa aja bos. Orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang ketinggalan teknologi. Orang-orang yang nggak melek teknologi alias ketinggalan zaman. Lihat tuh Kang Deddy Mulyadi. Dia sangat-sangat pintar untuk memanfaatkan sosial medianya dia. Yang tadinya anggaran iklan itu 50 miliar. Sekarang cuma jadi 3 miliar doang bos. Besar nggak impactnya? Besar kan. Makanya ini buat para pemimpin. Seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Kalian harus dan wajib banget niruin tuh si Kang Deddy Mulyadi. Gue yakin banget kalau seluruh pemimpin di Indonesia ini kayak Kang Deddy Mulyadi, Indonesia pasti maju bos. Benar sekali. Kalau semua pemimpin di bangsa ini punya jiwa kepemimpinan atau karakter kepemimpinannya seperti Kang Deddy Mulyadi, maka saya sangat yakin Indonesia ini akan menjadi negara maju.
Pemirsa sekalian, saya mau katakan bahwa bagi kalian-kalian yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, yang memprotes ataupun menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, tolong kalau sebelum berargumen, mikirkannya itu pakai otak. Sekali lagi, mikirnya ini pakai otak, jangan pakai dengkul. Biar pembicaraan kalian itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang sangat disayangkan ketika kebijakan itu berdampak positif. Apakah kalian tahu bahwa kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ketika anak-anak yang terlibat dalam tawuran, yang memakai narkoboy, yang melakukan aksi-aksi kriminal dan lain sebagainya itu dikirim ke barak militer, sudah mengalirkan energi positif yang begitu luar biasa kepada masyarakat Jawa Barat? Sesungguhnya kalian sebagai wakil rakyat yang sebagai Komnas HAM malu. Selama ini kalian buat apa? Apa yang sudah kalian lakukan untuk mengedukasi, untuk membina mental, untuk mendidik anak-anak yang nakal ini menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa ini? Apa yang sudah kalian buat? Apakah hanya habis dengan berkoar-koar? Hanya habis dengan nyinyir? Lalu pada akhir bulan kalian mendapat gaji, mendapat tunjangan, dibayar dengan uangnya rakyat? Tahu diri, tahu malu, dan introspeksi diri. Anda itu dibayar oleh rakyat. Anda itu dinafkahi oleh rakyat. Sesungguhnya, ketika ada kebijakan ataupun gebrakan ataupun program-program yang berpihak kepada rakyat, kalau Anda tahu diri, Anda harus dukung. Kalau Anda tahu malu, Anda harus berikan support. Bukan malah nyinyir, bukan malah berkoar-koar, hanya mau cari panggung, hanya mau cari popularitas. Tetapi sesungguhnya inilah contoh-contoh pemimpin yang tidak berbobot. Pemimpin-pemimpin yang datang menemui rakyat di saat mereka butuh suara. Tetapi mereka tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya mereka seperti apa. Malu sebenarnya dengan segala program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Malu ketika seorang Deddy Mulyadi, dia mampu untuk mewakafkan hidupnya, untuk mewakafkan dirinya kepada masyarakat Jawa Barat. Lalu kalian membuat apa? Hanya habis dinyinyir. Tolong dong, khusus kepada wakil rakyat yang nyinyir kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, yakni Ibu Hesti yang datang dari PDI Perjuangan itu. Turun ke lapangan. Perhatikan bahwa ada begitu banyak anak-anak yang hidupnya di kolong jembatan. Ada begitu banyak anak-anak yang tidurnya di emperan toko. Ada begitu banyak anak-anak yang hamilnya masih di bawah umur. Komisi Perlindungan Anak pun sama. Bisanya cuma berkoar-koar. Bangsa ini tidak akan pernah maju kalau diisi oleh manusia-manusia seperti kalian itu. Manusia-manusia yang tidak tahu diri. Ini adalah contoh yang buruk kepada kami generasi penerus bangsa. Di mana ada program yang baik, ada kebijakan yang baik, tetapi kalian masih berkoar-koar untuk memprotes, untuk menolak, untuk menentang, dan lain sebagainya. Pemirsa sekalian, komentar-komentar dari netizen tadi juga sesungguhnya membuktikan kepada kita semua bahwa ternyata hari ini kita sebagai rakyat, kita sebagai netizen itu jauh lebih cerdas. Logika akal sehat kita itu masih jalan. Kita masih mampu untuk berpikir secara waras bila dibandingkan dengan pejabat-pejabat publik, dengan orang-orang yang dibayar oleh rakyat ini. Inilah contoh-contoh pemimpin, contoh-contoh wakil rakyat yang tidak mampu lagi untuk menggunakan logika akal sehat mereka. Mikirnya bukan pakai otak, tetapi pakai dengkul. Sehingga mereka berbicara hanya seenak jidat dan semanis udalnya mereka. Semoga saja kita yang generasi penerus bangsa, yang saat ini masih duduk di bangku SMP, bangku SMA, ataupun masih duduk di bangku akademik, bila di suatu hari nanti kamu punya dorongan, kamu punya impian, kamu punya cita-cita, ingin menjadi seorang pejabat,
tolong tahu diri dan tahu malu. Bahwa ketika Anda dipilih oleh rakyat, ketika Anda dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin, wakafkanlah di hidup Anda, tempatkanlah diri Anda bukan sebagai penguasa, tetapi harus sebagai seorang pelayan, harus sebagai seorang hamba. Sehingga kebijakan kalian, gagasan kalian, program kerja kalian bisa diterima oleh masyarakat. Hari ini sesungguhnya kita dicontoh, kita diteladanin, kita diajarin tentang pola kepemimpinan yang baik, yakni Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu. Kalau manusia yang tahu bersyukur, manusia yang tahu berterima kasih, pasti dia akan mempelajari banyak hal dari apa yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat itu. Coba kita saksikan, ada begitu banyak pembangunan yang ada di Jawa Barat hari ini. Semua sungai yang dulunya penuh dengan sampah, kini sudah bersih. Program normalisasi sungai, semua rumah-rumah yang bangun di atas bantaran sungai digusur, dipindahkan, rakyatnya dikasih tempat yang layak. Itu baru seorang pemimpin. Bukan menjadi pemimpin hanya bisanya berkuar-kuar, hanya bisa omong kosong. Sekali lagi, bagi kalian mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, tolong tahu diri, tolong introspeksi diri, biar jangan kelihatan on-nya. Jangan sampai rakyat semakin hari semakin muak dengan pemimpin-pemimpin yang kelakuannya sama seperti kalian itu. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Buat KPAI, Komnas HAM, bisa nggak diem dulu? Diem dulu, bisa nggak diem dulu gitu? Ya, mendingan kalian ngurusin tuh anak-anak di bawah umur yang udah pada hamil tuh. Nah, urusin tuh. Kalau yang di Purwakarta biarin aja dulu, kasih kesempatan buat KDM gitu. Ya lagian selama ini tuh gagasan kalian apa? Langkah konkret kalian apa untuk menangani anak-anak yang pada bandel itu? Ya, mereka ini kan generasi penerus bangsa ya. Udah hobi banget tawuran ya, bacok-bacokan sampai memakan korban, minum-minuman keras. Selama ini kalian ngapain? Nih kasih kesempatan dulu gitu maksud gua buat KDM ya. Nanti kita lihat nih hasilnya seperti apa. Ya kalau ternyata hasilnya bagus, kenapa enggak gitu? Diem dulu maksud gua, diem dulu tuh Komnas HAM sama KPAI. Ada seorang elit berkata, kalau anak nakal atau anak bandel ini jangan dikirim ke barak militer, melainkan ke pesantren. Maaf ya Pak, aku kurang setuju dengan wacana itu. Kenapa? Kasihan Pak, kasihan. Kasihan dengan anak yang soleh, anak yang baik, yang sudah lama diam di pesantren itu. Mereka nanti akan terjangkiti. Dan satu hal lagi, kalau di pesantren itu keamanannya tidak seberapa ketat dibandingkan barak militer, bisa jadi kawan-kawan yang dari luar itu mensuplai kebutuhan kenakalannya si remaja tadi. Dan pada akhirnya, bukan si anak nakal ini yang semakin nakal, nanti anak yang soleh, yang baik, yang sudah lama diam di pesantren akan terbawa nakal, terjangkiti. Makanya aku kurang setuju kalau anak nakal dikirim ke pesantren. Pesantren itu bukan tempat rehabilitas. Tapi kalau di barak militer, aku setuju banget. Kenapa? Karena di dalam situasi saat ini, di dalam kondisi saat ini, anak-anak nakal ini dia tidak takut dengan orang tua, dia kurang takut dengan polisi. Yang ditakuti hanya yaitu tadi, tentara. Makanya harus ada yang ditakuti dulu. Namun setelah selesai di barak militer, mungkin selama 6 bulan, alangkah baiknya dilanjutkan ke pesantren. Dengan itu barulah ada kolaborasi yang paling bagus. Jiwa, fisik, badannya ditempa oleh militer selama 6 bulan. Setelah itu hati dan kolbunya disisi ditempa oleh ilmu dari pesantren, maka dia akan menjadi anak yang berkualitas, insya Allah. Semua anak itu punya kesempatan untuk maju dan sukses, tapi maju dan suksesnya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Sumpah nih kocak banget, gue yakin kalian bakalan emosi nih kalian baca nih. Sedih siswa bermasalah masuk barak militer, anggota DPR ini minta program dikaji ulang. Kocak! Nah ini dia orangnya nih, harus kita kasih paham gak sih? Tapi kalian gak bakalan kaget setelah kalian tahu siapa dia. Gue dari mana-mana udah pernah bilang, emang syarat untuk menjadi anggota DPR ini apa? Harus on kah? Ini dia nih, Esti Wijayanti.
anggota DPR Komisi 10. Dia ini mengkritik program pendidikan karakter di barak militer seperti program Kang Deddy Mulyadi. Dia sedih katanya, programnya harus dikaji ulang. Tapi gimana kalau undang-undang perampasan aset ya, koruptor-koruptor sana udah korupsi miliaran, rakyat yang sengsara, lu nggak sedih ya kocak? Ternyata, no wonder aja sih. Ternyata dia anggota DPR Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan. Dia bilang diskriminatif, seharusnya siswa mendapatkan perlindungan dan pendekatan edukatif. Kalau udah sampai membunuh orang, udah sampai bawa kelewang, lu biarin aja kocak. Saya rasanya mau nangis. Gimana kalau kita bikin dia nangis beneran guys? Ya seperti biasa dikasih paham, udah pada silaturahmi nih. Kalian gimana? Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta? Ini kritik terbuka untuk KPAI ya. Kita ini sering banget di jalanin tuh nemuin anak-anak yang ngamen, anak-anak yang dipekerjakan, anak-anak yang diperlakukan gak benar di jalanan ya. Ini kan jelas banget kelihatan gitu di jalan. Tapi KPAI kemana nih? Kita nggak pernah lihat KPAI bener-bener ngurusin anak-anak jalanan gini. Banyak banget lah di kota-kota besar, di Bandung juga banyak. Kalian itu kerjanya tuh kayak cuma kalau misalkan ada viral kalian keluar, kalau misalkan ada apa kalian keluar. Jadi kita sebagai rakyat ini mempertanyakan kerja KPAI apa. Padahal kalau anak-anak yang dipekerjakan itu nggak sesuai undang-undang kan, itu banyak banget. Mau di jalanan, mau di beberapa usaha-usaha pinggiran gitu ya, kayak misalkan UMKM banyak. Tapi kalian ini keluarnya itu cuma pas viral gitu. Apakah memang kalian itu harus viral dulu, atau memang kalian itu nggak suka kerja, jadi nggak tahu ya di jalanan itu banyak anak-anak terlantar gitu. Jangan cuma ngomenin ide-ide orang lain gitu. Coba kalian kerjalah, tunjukkan sama kita hasilnya. Gunain medsos buat tunjukin hasil kalian. Kerja, jangan malas. Parangsa aing segala naon kebijakan KDM bapak aing. Hayu bae. Di komentaran bae. Eta KPAI coba tuh disuprot program bapak aing teh. Geus darurat pugu mah. Ari mana ka mana bae, jelu bae tah merajalela tawuran, geng motor, anjal anak jalanan ngararamen mau orok teh awewe di lampu merah. Tindakan lin giliran pejabat, giliran jelema nu baroga duit be karak marah raju. Ih, lain disupport. Suprot. Ini geus darurat ieu negara. Diganan hayang meureun ieu generasi bangsa bararodo bae. Lain bangga boga pemimpin anu cekatan gercep gitu. Ih, sampai 10 bae seluruh Indonesia geus. Ieu. Maju Indonesia. Pikirkeun cek Pak Presiden ge. Ulah kumaha engke kumaha ieu generasi bangsa, pikirkeun kadinya. Tindakan jing. Uncang-uncang suku ngomong bae teori jeung teori. Eksekusi. Ih, amit-amit aing mah. Suprot coba. Iya mah dong nu gawena kitu amat. Damit beak duit negara ngupahan ka nu karar itu be bacot bae. Gacorna. Bacot tapi gacor. Bacot teu gacor. Gitu. Ayo bae. Ngomong. Bacot be loba ngabacot. Bacotna teu gacor. Rugi negara ngagajihna ge. Selamat pagi. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Seragam, ya, sepatunya seragam. Baru nanti ke tim pelatih ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya, dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Orang tua siapa yang tidak bangga
Orang tua siapa yang tidak bersyukur? Orang tua siapa yang tidak berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi ini? Di mana anak-anak ini yang dulunya terlibat dalam tawuran, yang sudah tidak bisa dibina oleh orang tua mereka, tetapi hari ini kita dipersembahkan, kita bisa menyaksikan bagaimana kebijakan yang luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi, bahwa ketika ada anak-anak yang nakal, anak-anak yang tawuran, yang kriminal, yang pemabuk, yang narkoboy dan lain sebagainya dibina di barak militer itu. Terima kasih kepada TNI yang sudah dengan caranya sendiri bagaimana membentuk karakter, bagaimana membina mental mereka agar generasi-generasi penerus bangsa ini bisa tumbuh menjadi pribadi yang berguna, baik itu bagi orang tua mereka, sekolah, masyarakat, maupun untuk nusa dan bangsa ini. Untuk kalian-kalian yang tukang nyinyir, sesungguhnya kalian tuh tahu diri, malu ketika seorang Deddy Mulyadi dia mampu untuk memanusiakan manusia, tetapi kalian hanya habis di berkoar-koar, makan gaji buta yang dibayar oleh rakyat. Kang Deddy Mulyadi hari ini memang menjadi sosok pemimpin yang diidam-idamkan oleh masyarakat, tidak saja dari rakyat Jawa Barat, tetapi kami yang non Jawa Barat pun merindukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Deddy Mulyadi adalah salah satu pemimpin di bangsa ini yang bisa kita jadikan sebagai sosok panutan, yang bisa kita jadikan sebagai figur yang bisa meneladani kita. Karena sangat jarang dan sangat sulit kita menemukan sosok pemimpin di bangsa ini yang punya karakter, yang punya jiwa kepemimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi, di mana segala keputusan, segala kebijakan, segala gagasan, segala program kerja beliau selalu berpihak kepada rakyat. Dan uniknya, Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini, setiap gagasan yang beliau lakukan itu selalu dibarengin dengan aksi kerja nyata, tidak hanya omong kosong semata. Pemirsa sekalian, cuplikan-cuplikan video ini sesungguhnya bisa menginspirasi kita, khususnya kepada kalian-kalian yang saat ini dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi kepala desa, untuk menjadi bupati, untuk menjadi wali kota, untuk menjadi DPR, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi lain sebagainya lah yang dipercayakan oleh rakyat itu. Deddy Mulyadi bisa kalian jadikan sebagai panutan. Jangan kalian hanya tahu nyinyir, jangan kalian hanya tahu berkoar-koar. Rakyat itu merindukan sosok pemimpin yang bisa selalu menunjukkan aksi kerja nyatanya. Rakyat sudah muak dengan namanya janji-janji manis. Rakyat sudah muak dengan sosok pemimpin yang selalu menebarkan narasi untuk meyakinkan masyarakat di saat kampanye. Tetapi hari ini, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya bisa menyadarkan kami sebagai masyarakat bahwa ternyata pemimpin yang benar, pemimpin yang merakyat adalah pemimpin yang mau memwakafkan hidupnya, yang mau memwakafkan dirinya untuk rakyatnya. Sekali lagi, saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi, kepada TNI yang sudah mendidik, yang sudah mengasuh, yang sudah membentuk mental anak-anak yang dulunya buruk menjadi baik, yang hari ini dapat kita saksikan bersama-sama bahwa mereka perlahan-lahan sudah dibina. Bahkan dalam cuplikan video tadi kita melihat ada cita-citanya bahwa di suatu hari nanti mau masuk untuk menjadi akademi militer. Semua orang tua pasti akan bangga
khususnya dari 39 orang tua yang menitipkan anak-anaknya hari ini di barak militer. Kalian bersyukur, kalian sangat luar biasa. Anak-anak kalian yang saat ini dididik di barak militer pastinya akan tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan orang tua, masyarakat, maupun nusa dan bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.